Oke guys, pada kesempatan kali ini materi kita adalah mempelajari jam tangan digital krono samping. Nah, di konten sebelumnya sudah saya terangkan materi pelajaran tentang jam tangan analog krono detik maupun krono samping, mekanismenya seperti apa. Namun pada jam tangan digital ini fungsi krononya itu berbeda. Kalau pada jam tangan analog itu krono 1 khususnya itu adalah berfungsi untuk detik ya, detik jarum atau jarum detik. Namun pada mekanisme dari jam tangan digital fungsi krono itu berbeda, bukan detik. Itu bisa menjadi indikator baterai atau indikator kompas atau indikator apa seperti itu. Nah, kali ini ada jam tangan dual time dengan krono, tentunya krono jalan ya. Oke, mekanismenya seperti apa langsung kita bongkar guys. Kita bongkar mekanisme dari jam tangan digital krono samping. Untuk di konten saya sebelumnya teman-teman bisa cari di playlist cara servis jam tangan, tentunya di Jendela Wali. Itu fungsi krono jam analog sama dual time itu berbeda ya, saya tegaskan lagi itu berbeda. Kalau pada jam tangan analog itu fungsi krononya itu menunjukkan indikator detik. Kalau pada fungsi digital itu indikatornya itu berbeda, bukan detik, bisa jadi indikator baterai atau apa. Kita cek dulu sebelumnya. Ini saya menggunakan baterai yang sudah saya pukul-pukul. Ini karena apa itu basicnya adalah mesin 2025, jadi saya punya ini aja baterainya. Apakah ini bisa? Kalau nggak bisa kita tingkatkan dayanya lagi dengan 2030. Mudah-mudahan bisa. Ini aduh, ini nggak bisa guys, nggak bisa nyala. Sudah, kita menggunakan baterai 2032. Ini perumahannya biasanya nggak pas. Kalau 2025 satukan menjadi 2016 itu bisa, perumahannya bisa pas. Kalau misalkan 30 kayak gini itu biasanya indikatornya, kok indikator tuh, maksud saya itu powernya itu perumahannya itu kurang pas. Tapi sini saya pas-paskan saja. Yang penting dari enggak dari perumahan 2016 ke 32 itu sangat tidak pas, tidak disarankan. Tapi kalau kebalikannya itu masih bisa diakal. Oke, ini hidup ya guys ya. Nah, itu indikatornya tadi menyala. Kayak di sini Indikator baterai kayaknya. Ini indikator baterai. Kita coba tes dulu. Itu kan tadi full, baterai yang agak lemah. Oke, saya menggunakan baterai ini, saya pukul-pukul lagi. Siapa tahu masih ada tenaga. Saya ini hajar, saya hajar baterainya, saya hajar. Siapa tahu masih ada sisa-sisa tenaga yang berfungsi, bisa difungsikan. Oke, bisa guys. Kita cek dulu. Apakah ini menunjukkan indikator baterai atau indikator lainnya? Oh iya guys, ini menunjukkan indikator baterai kayaknya. Tadi kan kalau sudah full itu dia menghadap ke atas. Kalau ini sudah lowbat banget ya, baterainya sudah lowbat banget. Jadi ini tuh menandakan indikator baterai kalau misalkan krono samping kayak gitu. Oke, mekanismenya seperti apa langsung kita bongkar. Ini saya simpan dulu karena semua udah habis guys, udah habis.
simpan dulu di sini. Langsung kita bongkar mekanismenya itu seperti apa. Apakah nanti jam tangan ini sama mekanismenya dengan yang krono atas gitu. Oke, kita pelajari, kita simak sama-sama di sini guys ya. Nah seperti ini guys ya, kita taruh sini biar enak. Oh ini dia menggunakan ini guys, hati-hati ya. Di sini kita bisa lihat ini dia menggunakan kabel kayak gini sama ini. Itu kalau mau bongkar tuh hati-hati, kalau kayak gini tuh kalau patah otomatis apa yang di sini biasanya ini adalah mesin analognya. Ini biasanya dia untuk indikator sama mesin analog ini itu biasanya nggak berfungsi. Untuk mencabutnya jadi hati-hati. Oke, karena di sini nggak ada panel apa itu knob atau putaran itu loh guys, putaran jam. Jadi kita bisa bongkar keseluruhan. Kita bongkar semuanya bisa. Kita bongkar keseluruhan. Kita bongkar pelan-pelan guys ya, karena bautnya udah saya lepas semua. Aduh, ini kalau misalkan patah saja, ada yang terputus dari kabel ini, itu fungsi analognya itu dia nggak mau jalan, alias nggak berfungsi guys. Nah kita bongkar dulu. Jadi harus menggunakan solder, sedangkan solder saya itu nggak ada guys. Gimana ini? Seperti ini guys. Menggunakan dua mesin yang kita bisa lihat kayak gini. Nah ini dua mesin kayak gini itu kita bisa membongkar. Nah ini hati-hati ya guys ya. Nah ini di dalamnya ada dua mesin, tapi sayang dia menggunakan kabel. Kalau kabel kayak gini itu rawan. Ada menggunakan per kayaknya guys ya, kemarin udah saya terangkan di konten saya sebelumnya, itu ada yang menggunakan per. Bongkar gak guys ini guys, semua guys. Bongkar, ya udah bongkar. Kita bongkar guys. Kita bongkar. Wah kalau ini hati-hati juga, nanti aku bisa menggunakan pinset saja. Au, kita menggunakan pinset guys. Ini menggunakan pinset. Ini jarumnya guys, jarumnya mewah guys, menggunakan warna gold. Seperti ini. Kita bongkar dulu, lalu kita bongkar krononya ini. Kita bongkar krononya. Aduh ini nggak bisa sembarangan, karena krononya kayak menggunakan itu as kecil, jadi saya harus menggunakan ini. Kalau saya asal-asalan tuh bisa patah juga. Aduh sebentar, ini juga nggak bisa kayaknya. Aku trauma guys pada itu kejadian kemarin tuh, yang waktu jam tangan apa itu, konten jam tangan matahari dan bulan kayaknya, itu krononya patah kan. Ini bisa guys.
kita bisa. Aduh, ini ada rambutnya. Rambut siapa ini? Rambut siapa ini? Aku biasanya dengar radio kalau naik mobil tuh ada lagu itu. Ini kecil banget guys. Ini guys. Oh, ini jarum krono ya. Oke, ini kecil banget loh guys. Ini loh, kecil banget, nggak patah ini. Kalau tak bongkarnya ini harus ada alatnya yang seperti sedotan, didorong begini guys. Cuma ini alatnya nggak ada sih. Kelihatan nggak guys? Kelihatan ya. Nah, seperti ini di dua mesin. Yang satu untuk krono dan satunya lagi untuk jam. Oke, karena ini nggak ada alatnya guys. Ini kalau saya tak paksa dari sini, mungkin tak dorong dari sini, saya menggunakan ini itu bisa lepas bisa. Tapi yang krononya itu nggak bisa lepas. Itu harus ada kayak alat kayak sedotan, dicolok dari sini sampai mesinnya tuh lepas gitu. Karena alatnya nggak ada, yang penting sudah tahu mekanismenya seperti apa, saya kembalikan lagi. Nah, kalau misalkan tadi kan ke atas sama ke bawah ya kan, untuk apa itu indikator baterainya seperti itu. Jadi saya otomatis harus menyenterkan lagi seperti ini guys. Bisa ke atas bisa ke bawah. Oke, karena ini tadi saya anggap saja off baterainya. Oh, ini bisa diatur guys ya. Nanti bisa disetting deh. Ini bisa disetting baterainya, ini nanti bisa disetting. Jadi indikator ini bisa disetting, nggak harus mengarah ke atas ke bawah, itu nggak bisa. Nanti bisa disetting dari itu, arahnya nanti bisa disetting. Aku lupa guys, dari pengaturan jamnya nanti bisa disetting kok. Patah apa guys? Masa nggak mau masuk guys? Oke. Ini nanti bisa disetting dari pengaturan ininya, jam tangan. Ini juga bisa disetting sebenarnya. Tadi nggak center kan? Kita pasangnya tetap angka 12 seperti pada jam tangan umumnya lah. Tapi nanti jaraknya bisa disetting, tapi biar center kita cari senternya dulu. Tuh ke atas kayak gini. Ini juga bisa ke atas ke bawah, itu juga bisa. Tapi yang penting tahu ini adalah untuk indikator baterai gitu ya. Nanti bisa disetting guys, bisa disetting. Santai guys, santai, nanti bisa disetting. Oke, baru saya potong, pasang yang jarum ininya dulu. Jarum menit istilahnya gitu guys. Untuk pemasangannya karena alatnya lengkap, kalau teman-teman juga hati-hati, harus memahami mekanisme gitu. Kalau asal-asalan juga nanti rusak gitu. Ya kemarin kan aku di mana sih, konten sebelumnya itu konten apa ya, konten jam krono juga kayaknya ya, jam krono tapi mekanisme matahari dan bulan kayak gitu ya. Itu kan patah aku. Ini ke sini. Oh, ini di sini ya, perumahannya kan ada di sini. Soalnya aku melihatnya di sini ada per, di sini ada ini, dan ini sama kayak gini. Nah, jadi aku melihatnya seperti ini perumahannya gitu. Oke, kita pasang kembali apakah ini masih berfungsi atau saya ada kesalahan dalam memasang. Kayaknya saya nggak terlalu membongkar jauh sih, saya membongkarnya sekitar berapa ya, 70% lah, 70% saya bongkar, belum 100 lebih.
Oke ya, di sini untuk LCD-nya warna gold kan, warna gold. Teman-teman kok bisa warna gold gitu, kalau tanya kayak gitu ya teman-teman bisa melihat lagi di playlist saya yang judulnya LCD warna gitu ya. Itu kan ada kan konten yang mekanisme LCD warna, kayaknya kan ada. Teman-teman bisa buka lagi di playlist atau daftar putar cara servis jam tangan. Di situ udah saya terangkan kan, kayaknya ada yang merah sama biru ya kemarin ya. Ini nyangkut guys, nyangkut di sini, itu nggak bagus buat kesehatan mata ini. Waduh, langsung masuk guys. Ini bagus ya, bagus kesehatan mata lah, bagus untuk kesehatan mata, cuma nggak bagus untuk kesehatan gizi. Gini guys, saya senterkan dulu. Oke, saya pasang kiri dulu tombolnya ini biar center. Maksud saya center itu urut, bukan center terus disorot, itu bukan. Ya sama sih bahasanya, itu sama center pas, nah gitu, sesuai dengan apa yang diharapkan pabrikan tentunya. Nah seperti ini guys. Di sini ya. Oke, kita pasang semua, udah saya kita pasang semua. Kita kencangkan, kita rapatkan barisannya. Kita pasang lagi kayak gini. Apakah mau hidup atau ada keteledoran buat saya ini? Nggak mau hidup guys, nggak mau hidup. Saya menggunakan baterai yang jelek kok guys, baterai yang lama saya gunakan. Oke, nggak apa-apa, karena saya yakin pemasangan saya nggak keliru. Saya pasang dulu inilah. Silnya ini udah kena ini guys. Ini bisa terjadi kebocoran. Kalau misalkan teman-teman punya jam tangan saya kayak gini, buang aja, beli yang baru silnya. Kalau nggak ada ya bisa beli sama saya, tapi harganya mahal kalau sama saya. Satu silnya itu 50.000, belum ongkir loh gitu. Dan tidak bisa COD, aku langsung transfer, nggak ada COD melalui rekening BCA. Kalau saya itu, saya nggak mau ribet jualan kayak gitu, nggak mau ribet gitu. Kalau ada yang ribet terus saya blokir, saya males kerjasama atau transaksi sama orang-orang yang ribet gitu guys. Oke, saya menggunakan baterai yang kayak gini. Ini aku beli juga langsung cash, nggak pernah langsung TF gitu. Tapi jangan menawarkan barang ke saya ya, kalau saya nggak cari ya tak blokir nanti. Ya nggak gitu juga. Jika saya butuh ya cari, tapi jangan menawarkan. Saya nggak mau ditawarin barang-barang kayak gitu. Kalau sales dimasuk di WA itu saya blokir semua, itu sales itu guys. Iya, set. Ini full ya baterainya, indikatornya full. Lampunya ada nggak ini? Ada lampunya guys. Dia menggunakan lampu kayak gini. Ya ini kelihatan lampu kayak gini guys. Dia menggunakan lampu, bukan biasa kan lampunya ada di itunya. Sebentar saya set. Kita tes di sini. Enggak di sini.
enggak juga di sini. Oke, kita ini dulu, tutup dulu lah, tutup. Udah, kita masukkan lagi. Ingat ya, nyilang ya sambil ditekan kayak gini, jangan dilepas tekanannya. Nanti kalau ditekan itu bisa dol perumahannya. Itu kalau tekanannya dilepas itu bisa dol, bautnya, perumahan bautnya itu bisa dol. Oke, seperti ini ya. TMRWT UVCO kayak kita larang. Ini jam. Nah, kalau sudah bunyi tit kayak gini dan terjadi kenop-kenop kayak gini, kelip-kelip pada lampunya, ini otomatis jam bisa diatur. Bisa kelihatan nggak di situ guys? Nah, kelihatan ya. Kita atur set. Ini normal, artinya itu nggak ada masalah pada itu aku mengaturnya dari jam 000 ini guys. Jadi jam 12 pas ini. Nah, ini untuk tenggorokan gatal ini apa guys, obatnya guys. Ini nanti berhentinya harus jam 12 pas ya. Ini jam 00 kalau sesuai digitalnya. Kalau nggak sesuai ya kita bisa apa itu namanya, atur sih dari sini, karena dia nggak ada puteran kayak gitu, nggak ada. Jadi kita mengaturnya pakai tombol. Kalau nggak sampai jam itu 12 pas, 12 malam ini soalnya 00 kan. Jadi kita menggunakan tombol ini kayak indikator. Ini juga bisa diatur indikator baterainya ini tadi ke atas sekarang ke bawah. Kemungkinan masih mengatur ya. Oh iya kan itu diserap semua oleh pengaturan sini. Oh iya guys, bener guys, jam 12 pas. Jadi kan tadi kan nggak pas sini sasaran itu. Jadi memang untuk pengaturan awal harus 12 pas. Kalau misalkan saya buat ini sub 12 lebih 4 sama 12 lebih 4 baterai full. Ini subkurdai dan ini juga otomatis ke sini. Oke, untuk mekanisme pengaturan jam tangan di sesi berikutnya aja guys ya, karena di sini itu sudah lama waktunya guys. Pertemuannya untuk mengatur jam tangan nanti biar lebih enak pada proses-proses tertentu. Ini kita belajar mekanismenya dulu. Oke, nanti akan saya terus di Jendela Wali, di channel Jendela Wali maksud saya, untuk mekanisme servis jam tangan.